From di Untirta Smart and Energic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Smarties and good afternoon ya, and what's up. Nah, karena hari ini tuh hari Jumat ya, it's Friday and afternoon. So, this time during the next 2 hours, I'd like to accompany you for the next 2 hour from 10 to 12, of course ya Smartizen, in our beloved segment, Dialog Siang, ya kan? I will accompany all your activities to be more knowledgeable because Smartizen, you have to be smart and energetic ya. Hey, this is Yuzi here, of course, masih nemenin kamu semua Smartizen ya, sampai pukul 12 siang ini nih. From Agdesmo, Diamonds, and French Montana yang nemenin kita sampai pukul 10.33 ya Smartizen. Nah, karena sekarang as what I mentioned before, like hari Jumat siang, which means ini spesial banget buat para wanita. Waduh, jadi segmen ini dikhususkan buat para wanita ya. Kita membahas isu-isu tentang wanita terkhusus di Indonesia, dan kalau misalkan mau dikhususkan lagi di daerah Banten kali ya. Nah, sesuai sama faktanya nih ya Smartizen, bahwasannya jumlah penduduk Jawa Tengah yang bekerja pada sektor pertanian nih mencapai 5 juta jiwa. Nah, itu di Jawa Tengah aja ya Smartizen, karena sekitar 38% diantaranya itu merupakan perempuan kayak gitu ya. Dan data ini menunjukkan juga bahwasannya perempuan itu memiliki peran penting dalam pengembangan lanskap pertanian berkelanjutan tentunya ya Smartizen kayak gitu. Namun pengakuan terhadap kontribusi perempuan ini sendiri di sektor pertanian ini masih cukup rendah ya. Jadi petani pria tuh masih mendominasi hak atas tanah dan juga keputusan dalam pengelolaan tanah, tentunya di bidang pertanian ini ya Smartizen. Nah, terlebih di Pulau Jawa, di mana sistem patriarkinya nih masih sangat kental dan juga dijunjung tinggi di sebagian besar wilayah, terutama yang di wilayah pedesaan seperti itu ya Smartizen ya. Dalam sistem patriarki sendiri di Jawa ini ya Smartizen, laki-laki itu bertugas memberikan nafkah kayak gitu kan bagi keluarganya, sedangkan perempuan itu hanya bertugas mengurus rumah tangga aja sama ngasuh anak kayak gitu. Seiring dengan tekanan ekonomi tentunya ya Smartizen yang semakin meningkat dan juga perubahan-perubahan culture mungkin belakangan ini ya, laki-laki yang sebelumnya bekerja penuh di lahan-lahan mulai mencari pekerjaan sampingan tentunya, dan seperti contohnya tuh kayak supir kayak gitu ya, buruh bangunan untuk menghasilkan penghasilan di keluarganya. Tapi karena pekerjaan sampingan ini menyita waktu kerja di ladang ataupun di pertanian, sehingga petani laki-laki tuh semakin bukan melimpahkan sih istilahnya, semakin agak mengendurkan gitu lah ya atas pengakuan kontribusinya, dan hal ini menyebabkan si perempuan tuh jadi harus ikut serta kayak gitu. Sebenarnya nggak apa-apa kita ikut serta, karena hal ini tidak semata-mata memberikan perempuan hak atas penghasilan dan keputusan pengelolaan tanah, karena masih ada banget yang namanya sistem patriarki di sebagian wilayah Indonesia, terutama di Jawa ya Smartizen. Itulah isu yang bakal Yusi angkat siang ini bersama seorang sahabat diskusi. Tapi Yusi juga bakal ingetin kamu semua Smartizen buat yang mau nanya-nanya tentang pertanian dan wanita. Ini udah ada ya di sini, pertanian dan wanita. Itu bisa langsung banget di DM aja di Instagram kita @diauntirta, ataupun di live streaming kita sekarang nih, langsung komen down below on our live chat di 106 Diauntirta, atau boleh banget di WhatsApp number kita nih, kamu save aja biar chattingan sama admin kece kita kan, boleh banget ya di 081 808 106 106. Ditunggu Smartizen. From Dewa 19 nih Smartizen, kamulah satu-satunya. Aduh, mau gak sih kalau misalkan kamu didatengin sama seseorang gitu, terus dibilang kamulah satu-satunya? Sebentar, ini tuh kayak sebuah sentence yang keluar dari krokodil ya gak sih? Karena kebanyakan para buaya-buaya ya Smartizen pasti bilangnya, gak ada lagi kok selain kamu kok satu-satunya. Udah itu basi banget. Seorang perempuan harus bisa membedakan mana hoax,
mana fakta kayak gitu ya Smartizen. Baiklah, karena masih di dialog siang sama Yusi tentunya dan sahabat diskusi kita, karena Yusi belum memperkenalkan ya sahabat diskusi kita hari ini. Jadi Yusi mau ngasih tahu dulu nih ke Smartizen bahwa sahabat diskusi Yusi hari ini merupakan seorang perempuan yang mana sangat terfokus banget sama bidang studinya kayak gitu. Jadi ini sangat relate to our topic, which means pertanian, if I'm not mistaken, is it pertanian dan juga perempuan, karena beliau merupakan lulusan dari S1 penyuluhan pertanian, S2 penyuluhan pertanian, dan S3 penyuluhan pertanian di IPB semuanya ya Smartizen, karena ini IPB banget nih. Atau jangan-jangan beliau dari Bogor? Langsung aja kita tanya kali ya. Kalau gitu kita flip kameranya dan say hello buat Ibu Asih nih. Ibu, sebentar, aku tuh tadi agak inget tapi sekarang lupa. Oke, namanya Dr. Asih Mulyaningsih SPMSI. Ibu dokter. Waduh. Langsung kita say hello dan selamat siang Bu Asih. Selamat siang Mbak Yusi. Halo Bu Asih. Oh my god, kita banyak banget ngobrol di luar sini ya Bu ya. Apa Iya. kabar Ibu hari ini? Baik Mbak. Baik, alhamdulillah. Ini ya Ibu literally linear sekali ya. Yusi highlight lagi nih. Iya betul. Tadi benar ya Bu, penyuluhan pertanian? Iya. Oke, jadi Yusi benar kali ini Smartizen. Karena Yusi tuh banyak banget biasanya salah nangkepnya gitu. Aduh, namanya juga Yusi ya kan. Oke Bu, karena sesuai janji Yusi ke Smartizen di luar sana, bahwasannya hari ini kita bakal membahas tentang pertanian dan juga perempuan. Karena tadi ada sedikit ini nih Smartizen, ada sedikit informasi yang menarik bahwasannya ketika Yusi bilang wanita, terus kata Bu Asih kita ganti ya, jangan wanita tapi perempuan. Nah Bu Asih bisa kali jelasin dulu nih kenapa tadi Yusi dibilang kayak gitu Bu? Boleh kali. Baik, berbicara perempuan Mbak Yusi, jadi kita melihatnya dari konteks gender ya. Jadi di mana perempuan dan laki-laki itu memiliki kesamaan peran. Sepakat. Baik dari sektor apapun ya, kecuali melahirkan, kemudian menyusui dan menstruasi. Betul. Nah, selebihnya laki-laki dan perempuan itu adalah sama. Kalaupun tidak sama seperti Mbak Yusi jelaskan tadi, karena ada konstruksi sosial yang merupakan patriarki di mana laki-laki itu lebih nomor satu daripada perempuan. Nah, itu yang harus kita ubah ya, paradigma seperti itu, sehingga kesetaraan gender itu harus kita samakan antara laki-laki dan perempuan. Jadi yang kita luruskan adalah bukan gender itu bukan perempuan, tapi gender itu perempuan dan laki-laki, di mana salah satu jenis kelamin itu yang merasa termarginalkan. Nah, itu yang kita setarakan. Jadi gender itu laki-laki dan perempuan. Gitu, that's it Smartizen ya kan. Jadi semakin smart nih mendengarkan Bu Asih dan Yusi berdiskusi hari ini. Baik, thank you so much Bu Asih for the first bridging ya istilahnya, kalau kita tuh bridgingan awal tipis-tipis mengenai perempuannya. Jadi perempuan dan laki-laki itu sama ya Bu ya. Kalau begitu sekarang Yusi ingin tanya nih terkait dari Ibu kan merupakan seorang lulusan S3 di mana S1, S2, S3-nya sama ya Bu ya? Iya. Penelitian pertanian ya? Iya. Di IPB itu kalau boleh tahu nih ruang lingkup dari penelitian Ibu itu tentang apa sih sebenarnya? Penelitian S3 saya, disertasi saya itu judulnya pemberdayaan pemberdayaan petani padi, jagung dan kedelai yang dilihat dari perspektif gender. Jadi kita melihat petani itu dari petani laki-laki dan perempuan. Jadi walaupun di kelompok tani itu ada namanya kelompok wanita tani, kemudian juga ada kelompok tani yang umumnya adalah laki-laki, itu dalam pelaksanaan kegiatannya wanita tani itu lebih ke sektor pekarangan ya, lebih ke pemanfaatan pekarangan. Tapi kalau kelompok tani itu mayoritas adalah laki-laki, di mana banyak bantuan pemerintah di sektor pertanian itu jatuhnya ke kelompok tani, sehingga
ada perbedaan yang diterima antara petani laki-laki dan perempuan. Nah, berdasarkan itu saya meneliti sebenarnya apa yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Karena kalau diberikan penyuluhan itu, kalau khususnya untuk tanaman pangan, itu lebih banyak petani laki-laki yang diundang. Karena dalam kelompok tani itu isinya adalah laki-laki sebagai kepala keluarga. Jadi seolah-olah perempuan kalau mau masuk kelompok tani itu dia harus jadi janda dulu ya. Waduh. Karena yang namanya kepala keluarga itu laki-laki. Itu hasil konstruksi sosial yang berlaku di masyarakat Indonesia gitu. Jadi saya tertarik dengan itu sehingga saya melihat untuk usaha tani padi, jagung dan kedelai karena itu merupakan program pemerintah Upsus Pajale namanya dari tahun 2015 sampai tahun 2019. Tujuannya adalah untuk meningkatkan swasembada tanaman padi, jagung dan kedelai. Jadi saya melihat dari relasi gendernya, kemudian dari pola pembagian kerjanya antara laki-laki dan perempuan itu seperti apa sih. Nah, itulah gambaran disertasi saya seperti itu, Mbak Yusi. Wah, keren banget gak sih? Kepikiran loh ya Bu ya. Dari perspektif laki-lakinya yang mana di situ mendominasi berarti ya Bu ya? Iya, betul. Tentang perempuan. Iya. That's it, Smartizen. Aduh, Yusi jadi semakin berpikir nih, aku skripsinya apa ya? Baiklah kalau gitu kita bakal ngobrolin lebih lanjut lagi ya Smartizen tentang pertanian juga perempuan ini. Tapi tentu aja Yusi bakal ngasih kamu lagu dulu nih, biar relax, biar nemenin kitanya juga enjoy ya Bu ya, kayak gitu. This is Mian ya, setiap waktu Smartizen. Satu dari Gamal, Audrey, Cantika, Yusi. Enggak ya, Yusi ikut-ikutan aja gitu loh biar ya udahlah kita satu grup dengan GAC. GACY kayaknya bagus juga deh. Oke, buat produser GAC boleh banget langsung kontak Yusi di bawah sini. Jadi Yusi bisa banget nyanyi ya, jadi back vokal juga nggak apa-apa ya. Yang penting masuk grup GAC nih. Siapa tahu ya Smartizen yang nonton di sini tuh ada kenalannya dari produser GAC. Aduh, udah nih Yusi semakin halu aja makin siang. Oke, kita lanjut ya di dialog siang tentunya selalu ada di sini sampai pukul 11.02 dengan Yusi tentunya Smartizen dan juga Bu Asih nih selaku sahabat diskusi Yusi hari ini. Baiklah, karena tadi kita sudah membahas ya tentang disertasi nih Bu Asih semenjak dong waktu beliau S3 kemarin ternyata fokusnya adalah perspektif mostly ya tentang perspektif laki-laki terhadap perempuan di dunia pertaniannya itu ya. Dan tadi juga Yusi sudah sedikit ngobrol nih ke Bu Asih juga bahwasannya ternyata objek yang ditelitinya adalah masyarakat wilayah Pandeglang dan Lebak ya Smartizen. Jadi kayak Banten juga nih. Jadi memang kita juga harus melek banget isu yang ada di Banten tentunya. Kita flip lagi kameranya dan say hello again buat Bu Asih. Halo lagi Bu. Halo Mbak Yusi. Yipi, sama Yusi lagi. Baiklah, kita lanjut ya Bu diskusi kita hari ini. Siap Mbak. Boleh. Kalau misalkan tadi Ibu sudah menjelaskan tentang disertasinya ya Bu ya, karena ada beberapa banget yang kita delay juga nih percakapan tentang pola pembagian kerja di sektor pertanian yang Ibu teliti. Boleh kali kasih tahu kita penjelasan lebih lanjutnya nih tentang pola pembagian kerja di pertanian. Mungkin yang Ibu teliti tadi wilayah Lebak dan Pandeglang ya Bu ya? Iya betul. Oke, that's it. Time is yours. Jadi kalau tadi kita sudah membahas ruang lingkup yang akan diteliti. Jadi dalam disertasi saya itu salah satu variabel yang diteliti itu adalah pola pembagian kerja. Jadi memang populasinya atau sampel yang diambil adalah petani yang mendapatkan program Upsus Pajale, bantuan dari pemerintah tahun 2017 di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Jadi di sini yang menjadi responden adalah suami istri yang mendapatkan program Upsus Pajale. Jadi saya melihat dari pola pembagian kerja. Nah, saya melihat dari 3 indikator
indikator, yaitu pola pembagian kerja pekerjaan produktif, reproduktif, dan sosial. Nah, untuk pola pembagian kerja produktif itu seperti penyiangan bibit, kemudian penanaman, kemudian pemeliharaan, kemudian membasmi hama sampai panen dan pasca panen. Nah, dari pembagian kerja produktif itu memang antara petani laki-laki dan perempuan yang lebih banyak itu adalah petani laki-laki, karena memang perspektif ya, dilihat dari laki-laki itu sebagai pencari nafkah begitu ya. Jadi dilihat dari segi pola pembagian kerja produktifnya emang laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Tapi dalam pola pembagian kerja dari pembibitan, penanaman ini kalau untuk di daerah Pandeglang dan Lebak itu perempuan lebih dominan daripada laki-laki. Kemudian untuk pemeliharaan dan penyiangan juga hasil penelitian perempuan lebih dominan daripada laki-laki. Sementara untuk pemupukan, kemudian untuk persiapan lahan, kemudian untuk pembasmi hama itu laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Jadi seolah-olah seperti ada pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya yang kita kritisi adalah yang mendapatkan penyuluhan tentang Upsus Pajale itu laki-laki loh. Tetapi ketika bekerja perempuan ikut juga gitu ya. Jadi kenapa tidak penyuluhan itu laki-laki dan perempuan, sehingga ilmu yang didapatkan bisa langsung diterapkan oleh petani perempuan begitu. Tapi pada kenyataan dari hasil penelitian saya itu perempuan tidak mendapatkan penyuluhan tentang cara pembasmi hama, kemudian perempuan juga tidak mendapatkan penyuluhan tentang pengolahan lahan dengan mekanisasi pertanian, sehingga karena laki-laki yang mendapatkan penyuluhan ya petani laki-laki yang lebih dominan. Padahal hak perempuan ada di situ begitu ya. Nah, kemudian dalam hal pembibitan, kemudian pemeliharaan atau penyiangan dan penanaman, perempuan tidak dapat penyuluhan, tapi dia bekerja juga membantu suaminya begitu. Alangkah lebih baik kalau perempuan itu mendapatkan materi penyuluhan itu, sehingga nanti diharapkan dari pemilihan bibit yang baik kan otomatis nanti hasilnya juga lebih baik ya. Jadi itu dari aspek pola pembagian kerja produktif. Kalau pola pembagian kerja reproduktif ini perempuan lebih dominan daripada laki-laki, karena selain perempuan bekerja membantu suami, setelah pulang dari bekerja perempuan juga harus membereskan rumah, mengasuh anak, mencuci, masak, sehingga dari reproduksi itu perempuan lebih dominan bekerja dari laki-laki. Kemudian dari aspek sosial, dari indikator sosial, pola pembagian kerja itu perempuan juga lebih dominan, karena setelah pulang dari bekerja di sawah, perempuan masih ikut pengajian, masih ikut arisan, masih ikut menjenguk tetangganya yang sakit, biasanya itu perempuan, atau membantu kawinan gitu ya. Nah, kalau laki-laki itu dari segi sosial dia hanya gotong royong. Nah, jadi dari aspek pola pembagian kerja sosial juga perempuan lebih dominan daripada laki-laki, sehingga dari hasil penelitian waktu istirahat perempuan itu lebih sedikit daripada laki-laki gitu ya. Jadi karena perempuan ini dari bapak melek sampai bapak nutup mata itu bekerja terus ya perempuan. Nah, itu fakta di lapangan seperti itu dari pola pembagian kerja, Mbak. Jadi tadi ada 3 ya pola pembagian kerja. If I'm not mistaken, the first is produktif. Oh, produktif. Terus juga reproduktif dan sosial. Oh my god. Oke. Jadi semakin bangga nih Bu menjadi wanita ya. Wanita lagi, perempuan. Di sini salah aja sekarang. Oke, Smartizen. Jadi itu ya, ternyata perempuan banyak sekali ikut namanya berkontribusi ya dalam pembangunan suatu desa bahkan.
tapi yang mendapat penyuluhan mostly laki-laki. Ada apa ini? Nah, itulah yang harus kita ubah mindsetnya, kita rekonstruksi lagi ya Bu ya. Betul, Mbak. Jangan sampai ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, which mean mengkotak-kotakan perempuan cuman hanya ini, perempuan hanya itu ya Bu ya, seperti itu. Iya, betul. Tapi sebenarnya perempuan tuh ada kelompoknya, namanya kelompok wanita tani. Wanita tani. Hanya saja fokusnya bukan di tanaman pangan yang banyak bantuan dari pemerintah gitu loh. Maksudnya kalau tanaman pangan ini kan dari segi mekanisasi pertanian, dari pupuk, dari bibit, subsidi semua dari pemerintah, penyuluhannya juga. Nah, perempuan juga ada kelompoknya, kelompok wanita tani namanya, tapi lebih khusus ke tanaman pekarangan gitu ya. Jadi ya seolah-olah ada pembeda, seolah-olah. Dan juga kalau misalkan dari segi pekarangan itu juga mendapat support tidak dari pemerintah? Dapat juga. Tapi tidak sebesar yang di tani, kelompok tani. Jadi maksud saya perempuan itu ya pekarangan dapat ilmunya, tanaman pangan juga dapat gitu ilmunya, maksudnya supaya begitu gitu ya. Iya betul banget sih Smartisan. Yusi juga totally agree sama Bu Asih tentunya ya. Oke, sudah pukul 11.10 ya, which means mungkin nanti bakal ada last talk juga dengan Bu Asih. Don't go anywhere, just stick around with us. Tentunya kita bakal membahas lebih dalam lagi on our last talk probably, karena sudah pukul 11 ya, sekarang nambah 1 menit lagi nih. Baik, this is Jika Stick ya Smartisan, dia harus tahu, and stay tuned. Yes, Smartisan, it's 11.25 o'clock. Apa nih Kak Yusi 11.25 o'clock? Ya udah deh pokoknya kalau misalnya sama Yusi kamu tuh jakselnya keluar banget. Well, karena sudah mau pukul 11.30, jadi sesuai janji Yusi dan yang Yusi bilang sebelumnya, bahwasannya it's probably gonna be our last talk juga dengan Bu Asih ya, selaku sahabat diskusi kita hari ini. Baik, mempersingkat waktu, langsung aja kita flip lagi kameranya. Halo again Bu Asih, it's Yusi lagi nih. Halo Mbak Yusi, kita lanjutkan ya. Lanjutkan yuk. Jadi tadi ada beberapa hal yang belum Yusi tanyakan ke Ibu nih, tentang si relasi gendernya yang seperti apa sih Bu sebenarnya? Iya, jadi berbicara gender kita lihat dari relasinya. Jadi hubungan antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini kita kaitkan lagi dengan pengelolaan usaha tani padi jagung dan kedelai ya. Jadi petani padi jagung dan kedelai. Jadi di dalam relasi gender itu merupakan salah satu variabel penelitian yang ada 4 indikator. Jadi dalam relasi gender itu ada yang namanya akses, kemudian kontrol, kemudian manfaat, dan yang keempat adalah partisipasi. Jadi kalau dilihat dari akses itu adalah peluang ya, peluang atau kapasitas laki-laki dan perempuan apa saja yang bisa dilakukan dalam usaha tani padi jagung dan kedelai. Jadi yang seperti saya jelaskan tadi, ternyata dari segi akses itu yang lebih mendapatkan penyuluhan itu adalah laki-laki, karena laki-laki terkumpul dalam kelompok petani ya. Jadi kelompok tani di Kabupaten Pandeglang dan Lebak gitu ya. Kalau perempuan kan kelompoknya wanita tani. Sementara unit analisis penelitian kita kan objeknya adalah tanaman pangan ya, padi jagung dan kedelai. Jadi otomatis karena perempuan tidak punya akses di dalam kelompok tani tadi, maka perempuan tidak mendapatkan penyuluhan tentang budidaya padi jagung dan kedelai. Sehingga dari akses itu yang lebih dominan adalah laki-laki daripada perempuan. Kemudian dari kontrol, kalau dari kontrol ini kita melihat dari siapa punya apa gitu ya. Jadi siapa yang memiliki keputusan untuk menanam padi. Jadi di dalam hasil penelitian ternyata yang menentukan kapan kita nanam, kapan kita panen itu laki-laki, karena budaya patriarki yang ada di Kabupaten Pandeglang dan Lebak. Jadi perempuan dari segi kontrol dia lebih rendah daripada laki-laki, karena semua yang memutuskan adalah
laki-laki ya dalam nanam dan panen. Kemudian waktu-waktu untuk nyemprot halma juga yang menentukan adalah petani laki-laki. Ya otomatis karena dia yang tahu ilmunya karena dapat penyuluhan. Kemudian dari segi partisipasi, karena laki-laki terkumpul dalam kelompok tani, jadi dari segi perencanaan penyusunan RDKK, jadi RDKK itu rencana definitif kelompok tani ya. Jadi dalam penyusunan RDKK itu berapa disusun secara kelompok, berapa urea yang dibutuhkan, kemudian TSP, kemudian bibit dalam penanaman padi, jagung dan kedelai, itu yang merencanakan petani laki-laki. Kemudian dari segi pelaksanaan juga dominan laki-laki begitu ya. Jadi partisipasi petani perempuan ini lebih kepada prakteknya ketika tanam tanaman padi, jagung dan kedelai. Tapi kalau untuk perencanaan itu dominan petani laki-laki. Kemudian dari manfaat juga yang dominan dari relasi gender itu adalah laki-laki, karena laki-laki mendapatkan manfaat penyuluhan. Kemudian laki-laki juga karena dia kepala keluarga, kemudian usaha tani itu seolah-olah memang adalah hasil pekerjaan laki-laki, padahal perempuan ikut bekerja. Jadi di sini tenaga kerja perempuan ini kalau diuangkan dia tidak dimasukkan ke dalam perhitungan, sehingga free begitu ya untuk tenaga kerja perempuan, sehingga dari aspek kemanfaatan dari hasil penelitian itu laki-laki lebih dominan daripada perempuan. Jadi itulah yang terjadi pada usaha tani padi, jagung dan kedelai di Kabupaten Pandeglang dan Lebak dari relasi gendernya. Wow, ini sebuah fakta yang mana Yusi juga baru ngeh. Ibu tahu ngeh? Kita orang Serang banget ya jadi ngeh. Ya udah ya, Smartizen pasti ngeh itu kayak baru sadar, baru tahu kayak gitu ya. Aduh, kalau nggak Inggris cerang nih. Baik, tadi Yusi ulangi lagi bahwasannya relasi gender tuh terfokus pada 4 berarti ya tadi. Ada akses, ada juga perencanaan, manfaat juga. Terakhir partisipasi. Akses, kontrol, partisipasi dan manfaat. Oh, akses, kontrol, partisipasi dan manfaat. Baiklah, berarti perencanaan ini saya salah tulis. Nggak apa-apa lah ya Smartizen, karena ya udah lah ya, namanya juga manusia. Baik, karena sudah pukul 11.31, paling ini juga last talk juga dari si last question, last asking mungkin ya. Mungkin dari Ibu Asih ada tidak pesan dan amanat dari Ibu nih selaku dosen di Faperta berarti ya? Iya, betul. Faperta juga manusia yang sedang gitu loh, sedang berjuang untuk emansipasi wanita. Waduh, ada tidak pesan dan amanatnya Bu biar didengar oleh masyarakat luas nih? Baik Mbak Yusi, jadi pesan memang laki-laki dan perempuan itu berbeda, tapi bukan untuk dibeda-bedakan. Ya, jadi perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama pada struktur sosial ya. Jadi kita pada konteks konstruksi sosial di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama. Jadi perempuan bisa jadi pemimpin, laki-laki juga bisa jadi pemimpin, perempuan bisa jadi bawahan, laki-laki juga bisa jadi bawahan. Semua sama sesuai dengan konstruksi sosial pada daerah tersebut. Kemudian yang kedua, khususan untuk mahasiswa nih, jadi tolong mahasiswa laki-laki bantu pekerjaan ibu di rumah pada ranah domestik ya. Jadi jangan cuci piring itu melulu perempuan, kemudian nyapu itu melulu perempuan. Laki-laki juga harus terlibat karena kita akan kesamaan gender itu harus kita mulai dari keluarga, merupakan unit terkecil ya dari unsur sosial yang ada di Indonesia. Jadi pengarus utamaan gender yang memang sudah ada di Kementerian Pertanian sejak tahun 2000, baik pengarus utamaan dari akses, kontrol, manfaat dan partisipasi antara laki-laki dan perempuan harus sama.
Jadi sarannya kepada pemerintah, kalau tadi kepada mahasiswa ke pemerintah, ya perempuan dilibatkanlah dalam kelompok tani khususnya untuk tanaman pangan juga, tidak hanya di pekarangan. Itu kali Mbak Yusi ya. Wah, keren banget pokoknya Bu Asih hari ini menjadi MVP kita ya Smartizen. Thank you so much by the way Bu Asih sudah meluangkan waktunya bertemu dengan Yusi di sini. Kita berdiskusi bersama mengenai pertanian dan juga perempuan. Gimana Smartizen dapatkan ilmu dan informasinya jelas aja. Kalau gitu Yusi juga mau, mungkin karena ini sudah terakhir ya, mau say thank you so much buat Bu Asih. Semoga Bu Asih sehat terus. Amin. Berkah terus Bu ilmunya ya. Amin. Aduh, jangan kapok untuk terus berjuang. Siap. Untuk wanita Indonesia. Perempuan Indonesia terus salah lagi aja aku. Baik, that's all dari Yusi. Sorry banget kalau misalkan Yusi ada salah kata ya Bu. Sama-sama Mbak. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu, another program, another occasion, oke? Oke, so thank you so much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Asih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu adalah percakapan aku dan Bu Asih di dialog siang hari ini Smartizen ya. Tapi jangan kemana-mana, it's about 25 minutes left ya. Masih ada sekitar 25 menit terakhir sama Yusi. Jadi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di 106 Dia Untirta atau di frekuensi kesayangan kamu 106 Dia. Yes, overflow romance, a reason how. Now it's a reason flow ya Smartizen. Hai. Welcome back again on Dialog Siang. Tapi Yusi kembali untuk menyudahi segalanya yang pernah kita lakukan bersama selama 2 jam ini ya Smartizen. By the way, Yusi tadi sudah berbicara ya dengan Bu Asih nih selaku sahabat diskusi Yusi hari Jumat ini tentunya. Dan Yusi juga mau bacain komentar dulu deh sebelum Yusi recap the whole things that we going to talk to dengan Bu Asih. Dari Gita Rosmayanti katanya, Assalamualaikum Bu Asih. Oke, tapi Bu Asihnya sudah AFK nih. Gak apa-apa ya, aku bacain aja ya. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam. Katanya dosen terfavorit. Waduh, keren banget emang Bu Asih ini udah kacau sih. Ini sangat-sangat favorit. Salam hangat Bu dari Gita Teknologi Pangan Universitas Negeri Tirtayasa, Sultan Ageng Tirtayasa ya tentunya. Oke Kak Gita, tersampaikan ya dari Yusi melalui udara. Waduh. Terus juga selamat beraktivitas ya buat Ibu. Semoga Ibu sehat terus. Amin. Amin ya rabbal alamin. Thank you so much buat doa-doa baiknya ya Kak Gita. Semangat siaran terus buat announcer kece. Jelas banget. Kalau gitu ya untuk terus siaran bareng aku, jangan lupa nanti jam 3 sampai jam 5 kita masih ada siaran bareng. Tentunya tetap join ya di Dialog Senja nanti, oke? So, before we close this segment, sebelumnya Yusi mau recap dulu the whole things yang tadi udah Yusi mention ya. Bahwasannya sebenarnya perempuan dan laki-laki itu memiliki hak yang sama dari sektor pekerjaan ya kan, dari hak-hak suara sampai ke pemikiran dan juga pengambilan keputusan. Itu perempuan dan laki-laki itu tidak ada bedanya. That's why maksudnya kita harus membangun ulang, merekonstruksi lagi bahwasannya patriarki itu bukan hal yang tepat untuk Indonesia, ya nggak sih? Kayak kita juga sebagai perempuan tentunya harus punya kesempatan yang sama dengan laki-laki. Mari suarakan suara kamu perempuan-perempuan Indonesia, kayak gitu ya. Dan terkhusus untuk di sektor pertanian nih, tadi Bu Asih juga sudah bilang bahwasannya beliau berharap bahwasannya pemerintah dapat lebih clear lagi ketika menjalani yang namanya penyuluhan-penyuluhan. Karena apa? Karena perempuan justru yang ada di lapangannya, yang ada di dunia pertanian istilahnya Maya, itu kurang mendapatkan fokus atau hold on dari pemerintah, di mana penyuluhan rata-rata yang mendapatkannya ilmu-ilmu seperti itu adalah laki-laki kayak gitu kan. Jadi kita juga harus mulai membangun mindset di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dari unit terkecil keluarga misalnya kayak gitu. Jadi thank you so much buat para pejuang, buat perempuan-perempuan Indonesia ya yang masih terus menyuarakan hak-hak yang samanya.
Aku yakin akan ada kebaikan-kebaikan lebih lanjut lagi yang akan terjadi di kemudian hari ketika kita menjalaninya dengan ikhlas tentunya ya Smartisan. That's all from you sih. Thank you so much buat nemenin aku selama 2 jam ini. Sorry banget kalau misalkan Yusi ada salah-salah kata dan juga ada salah-salah sayang. Enggak ya, enggak boleh kayak gitu ya. Udah. Enggak boleh baper-baperan. Kalau gitu Yusi pamit undur diri ya Smartisan. Dialog Siang juga pamit undur diri and bye-bye.